Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau fokus ke satu smartphone yang mungkin lagi Anda lirik nih, Samsung Galaxy A17 5G. Kita udah ada rangkuman menarik dari artikel Samsung Galaxy A17 5G Pros and Cons. Jadi, misi kita hari ini, seperti biasa, kita bedah bareng-bareng poin-poin kuncinya. Kelebihan sama kekurangannya, kita kupas lugas aja. Nggak terlalu teknis soal jeroan kayak RAM atau CPU, tapi lebih ke gimana sih rasanya pakai ponsel ini sehari-hari. Tujuannya, ya biar Anda bisa nimbang. Cocok nggak nih sama kebutuhan Anda? Oke, mari kita bedah ini. Ada beberapa hal yang langsung menarik perhatian saya dari sumber ini. Terutama soal janji pembaruan perangkat lunak yang panjang banget sama fitur AI-nya. Kayaknya seru nih. Kita mulai dari yang bagus-bagusnya dulu ya. Kelebihannya, menurut sumber ini, yang paling nonjol pertama itu dukungan pembaruan software jangka panjang. Katanya, Samsung janjiin 6 kali pembaruan OS sama update keamanan sampai tahun 2031. Gila nggak tuh? Iya, ini memang langkah yang berani ya buat kelas menengah. Komitmen kayak gini tuh jarang banget. Biasanya kan buat ponsel flagship yang harganya ya tahu sendirilah. Artinya apa buat Anda? Ya ini kayak jaminan gitu. Ponsel ini nggak bakal cepet kerasa jadul soal software dan keamanannya. Istilahnya future proofing lah. Jadi kayak investasi jangka panjang dari sisi software. Wah, menarik ya strateginya. Beda dari yang lain yang biasanya adu spek. Oke, lanjut ke layar. Sumbernya bilang ini pakai Super AMOLED. Kualitasnya bagus, tajam, terang. Plus, ada perlindungan Gorilla Glass Victus. Ini kedengarannya oke banget buat nonton dan tahan goresannya. Betul, kualitas visual Super AMOLED itu emang udah jadi andalan Samsung lah. Warnanya keluar, kontrasnya bagus. Nah, ditambah Gorilla Glass Victus ini, nilai durabilitasnya jadi nambah. Victus itu kan biasanya di kelas atas ya, jadi lebih tenang lah buat pemakaian sehari-hari. Gak terlalu khawatir sama golesan halus gitu. Oke, layar mantap dan kuat. Nah, ini nih bagian yang sangat menarik buat saya pribadi. Fitur kecerdasan buatan atau AI. Ada Circle to Search sama Gemini Live. Sumbernya bilang ini praktis banget. Bisa cari info atau berkreasi cuma dengan satu gestur. Bayangin, lihat sesuatu di layar, tinggal dilingkari, langsung keluar infonya. Sepraktis itu kah? Buat bikin kita pakai ponsel lebih efisien aja. Contohnya Circle to Search tadi. Lagi lihat-lihat sosmed, ada barang lucu. Biasanya kan ribet ya, screenshot dulu, buka Google, ngetik deskripsinya. Nah, kalau ini tinggal tekan tahan tombol home, lingkari barangnya, sret. Langsung keluar infonya. Bisa link toko, ulasan, macem-macem. Wah, iya juga ya. Memangkas langkah banget itu. Kedengarannya berguna sih. Gemini Live juga gitu. Interaksi sama AI jadi lebih gampang. Intinya bikin hidup lebih mudah lah. Oke, masuk akal. Kita geser ke kamera yuk. Kamera utamanya 50 MP. Dan yang digarisbawahi itu adanya OIS, Optical Image Stabilization. Katanya ini jarang ada di kelasnya. Tapi OIS ini ngaruhnya seberapa besar sih buat kita-kita yang pakai biasa aja? Pertanyaan bagus. OIS itu, simpelnya, ada komponen fisik di dalam kamera yang gerak buat nyimbangin goyangan tangan kita pas motret atau rekam video. Bedanya sama AES, stabilisasi elektronik, OIS ini kerja mekanis sebelum gambar diambil. Hasilnya, kelihatan banget pas kondisi kurang cahaya. Foto jadi lebih nggak gampang blur karena tangan getar. Oh gitu. Terus, buat video, rekamannya jadi lebih halus. Nggak goyang-goyang banget pas kita sambil jalan. Jadi, ya OIS ini dengeran nambah nilai buat kualitas foto, video yang lebih konsisten. Bukan cuma istilah keren. Oke, jadi OIS itu manfaatnya nyata ya. Paham. Lanjut, soal daya tahan. Baterainya gimana? Sumber bilang 5000 mAh, tahan lama. Terus ada fast charging 25W, ini cukup standar tapi penting kan buat seharian. Iya, 5000 mAh itu udah kayak kapasitas aman lah buat seharian penuh dengan pemakaian normal. Nggak perlu was-was cari colokan. Soal charging 25W, emang bukan yang paling ngebut sih. Ada pesaing yang udah lebih kencang. Tapi 25W ini masih tergolong cepet kok. Ngisi dari kosong sampai penuh gak lama-lama amat. Dan yang penting, ngecas sebentar aja udah bisa nambah daya lumayan buat beberapa jam. Jadi cukup praktis lah. Oke, baterai aman. Terakhir dari sisi kelebihan, desainnya nih. Katanya ramping sekitar 7,5 mm, terus ringan sekitar 192 gram, ada sertifikasi IP54 juga, artinya nyaman digenggam dan ada perlindungan dasar dari debu sama cipratan air ya. Betul.
Dimensi sama bobot segitu biasanya bikin ponsel enak dipegang, nggak pegel. IP54 itu artinya dia tahan debu dalam batas wajar, sama tahan cipratan air dari mana aja. Jadi bukan buat nyelem ya, tapi kalau kena gerimis dikit atau ditaruh di tempat agak berdebu harusnya aman. Proteksi dasar tapi berguna lah. Oke, Jadi kalau kita kumpulin ya kelebihannya, jaminan software panjang banget, layar AMOLED cakep plus proteksi Victus, AI yang fungsional, kamera utama ada OIS, baterai oke, desain nyaman plus IP54. wah, lumayan banyak juga ya poin plusnya. Iya, paket yang fokus ke daya tahan dan fitur inti yang solid. Tapi, ya namanya juga ponsel, apalagi kelas menengah, pasti ada tapinya. Mari kita lihat sisi kekurangannya menurut sumber kita. Pertama, soal audio. Speakernya mono dan nggak ada jack audio 3,5 mm. Nah, ini bisa jadi pertimbangan penting nih terutama buat Anda yang suka nonton atau dengerin musik langsung dari speaker HP. Speaker mono kan suaranya cuma dari satu arah ya. Jadi kurang nendang gitu, kurang imersif dibanding stereo. Iya sih, beda ya rasanya. Terus hilangnya jack audio 3,5 mili nih, ya emang udah tren sih. Tapi tetap aja jadi minus kalau masih punya earphone kabel andalan. Pilihannya jadi harus pakai TWS atau beli dongle adapter gitu. Agak repot dikit lah. Jadi soal audio ini ada kompromi ya. Kekurangan kedua balik lagi ke layar. Tapi soal desain sama refresh rate, ponsel ini masih pakai poni model tetesan air. Infinity U kata Samsung. Bukan yang hole punch kekinian. Terus refresh rate-nya cuma 90 Hz. Ini signifikan nggak sih? Soal poni itu selera sih ya. Tapi emang bener, tren sekarang kan ke hole punch yang kelihatan lebih lega layarnya. Poni tetesan air ini mungkin bikin kelihatan agak kurang modern aja bagi sebagian orang. Iya sih, kesannya gitu ya. Nah, soal refresh rate 90 Hz, sebenarnya udah cukup mulus kok buat scrolling sehari-hari, jauh lebih enak dari 60 Hz standar. Cuma ya itu, seperti kata sumbernya, banyak banget pesaing di harga mirip yang udah nawarin 120 Hz. Bedanya jauh ya 90 sama 120. Buat sebagian orang, kerasa. Gerakannya kelihatan lebih halus lagi di 120 Hz. Kalau udah biasa pakai 120 Hz, mungkin bakal ngerasa 90 Hz ini cukup aja, nggak spesial. Jadi, kalau kita coba sambungin nih, kayaknya area audio sama refresh rate layar ini jadi pos yang dikorbanin sama Samsung. Maksudnya gimana tuh? Ya, kemungkinan besar ini trade-off. Biar bisa pasang OIS di kamera, terus ngasih janji update software yang gila-gilaan itu, tapi harganya tetap bisa bersaing di kelas menengah. Jadi mereka unggul di beberapa area penting kayak software dan kamera. Tapi ya ada penyesuaian di bagian audio sama spek layar tertentu. Alokasi budget lah istilahnya. Oke. Jadi ini soal pilihan prioritas dari Samsungnya ya, dan kita sebagai pembeli juga harus milih prioritas. Kalau gitu kesimpulannya gimana nih dari sumber ini? Apa artinya semua ini buat Anda yang lagi nimbang-nimbang? Di satu sisi, dapat untung gede soal jaminan software panjang, layar AMOLED bagus, plus proteksi Victus, AI praktis, kamera utama stabil pakai OIS, baterai awet, desain oke, plus IP54. Banyak ya. Tapi di sisi lain, ya harus nerima kompromi. Audionya mono, nggak ada colokan headset, desain poni agak jadul, terus layar 90 Hz yang oke, tapi nggak paling wah. Tepat. Sumber ini intinya bilang A17 5G ini pilihan kuat banget kalau prioritas utama Anda itu ponsel yang awet softwarenya, layarnya enak dilihat dan aman, ada AI yang bantu-bantu sama kamera yang stabil buat foto video. Ini buat Anda yang mikir jangka panjang dan butuh fitur inti yang solid. Tapi, kalau Anda tipe yang ngejar pengalaman multimedia paling pol dari speaker HP atau pengen banget layar paling mulus saat ini, ya, ponsel ini ada komprominya di situ. Pilihan kembali ke Anda ya, mana yang lebih berat bobotnya? Jaminan 6 tahun update dan OIS, atau speaker stereo sama layar 120 Hz? Sumber ini setidaknya udah ngasih peta perbandingannya lah, biar Anda bisa mutusin sesuai kebutuhan dan preferensi masing-masing. Pembahasan yang menarik banget nih. Semoga penjabaran plus minus Samsung Galaxy A17 5G tadi bener-bener ngebantu Anda buat nimbang-nimbang ya. Terima kasih udah nyimak. Sebagai penutup nih, ada satu hal yang menarik buat Anda pikirin lebih lanjut. Ini muncul dari obrolan kita, tapi nggak eksplisit di sumbernya. Gini, dengan janji software sampai 6 tahun, itu kan lama banget ya. Terus gimana nasib hardware-nya nanti?
Maksudnya? Ya, apakah kompromi di awal kayak layar 90 Hz atau speaker mono itu bakal makin kerasa kurang atau ketinggalan di tahun kelima atau keenam nanti? Kan teknologi terus maju. Atau jangan-jangan nilai jual utama dari software yang update terus, kamera OIS sama AI-nya, itu tetap bikin ponsel ini relevan dan cukup buat penggunanya, ngalahin batasan hardware-nya. Iya juga ya. Ini pertanyaan soal keseimbangan antara software sama hardware dalam siklus hidup sebuah ponsel. Menarik kan buat direnungkan? Sesuatu buat Anda pikirkan deh. Pertanyaan yang bagus banget buat dipikirin. Gimana nilai sebuah gadget berubah seiring waktu, terutama pas otaknya tetap muda, tapi badannya mungkin mulai menua? Menarik. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.